Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami di presentasi kelompok 4. Oh ya teman-teman, jangan lupa men-like, komen, dan juga subscribe agar kami semakin termotivasi untuk membuat sebuah video yang bermanfaat bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas sebuah materi yang penting bagi kita semua. Formulasi strategi, visi dan misi perusahaan. Menurut teman-teman, apakah visi dan misi perusahaan itu penting? Nah, untuk mencari jawabannya, mari kita lihat pembahasan berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Ade Suryanti akan menyampaikan materi pertama, yaitu tentang pengertian visi dan misi dan proses pengembangan visi dan misi. Yang pertama yaitu pengertian dari visi. Visi merupakan kalimat yang menyatakan cita-cita sebuah instansi atau perusahaan yang ingin dicapai di masa depan. Visi juga merupakan hal yang sangat krusial bagi perusahaan untuk menjamin kelestarian dan kesuksesan jangka panjang. Yang selanjutnya yaitu misi. Misi merupakan rangkaian kalimat yang menyatakan tujuan atau alasan eksistensi organisasi yang memuat apa yang disediakan oleh perusahaan kepada masyarakat, baik berupa produk ataupun jasa. Yang kedua yaitu proses pengembangan visi dan misi. Seperti kita lihat dalam model manajemen strategis, penyusunan misi yang jelas diperlukan sebelum strategi-strategi alternatif dapat dirumuskan dan dilaksanakan. Pendekatan yang dapat dilakukan dalam pembuatan pernyataan adalah yang pertama, yaitu memilih sejumlah artikel mengenai pernyataan misi dan minta para manajer membaca sebagai latar belakang informasi. Yang kedua yaitu kemudian para manajer menyiapkan pernyataan misi untuk organisasinya. Dan yang ketiga yaitu seorang fasilitator atau komite manajemen puncak menggabungkan pernyataan-pernyataan tersebut menjadi satu pernyataan mini tertulis dan membagikannya kepada semua manajer. Dan yang keempat yaitu para manajer tersebut diminta mengubah, menambah atau menghapus dan melalui sebuah rapat merevisi pernyataan misi tersebut. Proses pembuatan pernyataan misi tersebut merupakan peluang besar bagi para perencana strategi dalam memperoleh dukungan yang diperlukan dari manajer dalam perusahaan. Selanjutnya, saya akan membacakan materi yang ketiga, yaitu pentingnya pernyataan visi dan misi. Banyak buku literatur yang menerangkan pentingnya pernyataan visi dan misi dalam manajemen strategis yang efektif. Walau banyak penelitian menyimpulkan berbeda, Rerick dan Fitton menyimpulkan bahwa perusahaan-perusahaan dengan pernyataan misi tertulis memiliki tingkat kembali modal 2 kali lebih besar dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang tidak memiliki misi tertulis. Bart dan Betts menyimpulkan adanya hubungan positif antara pernyataan misi dan kinerja organisasi. Business Week melaporkan bahwa perusahaan-perusahaan yang mempunyai misi menghasilkan 30% keuntungan lebih banyak secara standar finansial tertentu dibandingkan dengan perusahaan yang tidak memilikinya. King dan Cleland menyarankan agar organisasi-organisasi membuat pernyataan misi tertulis secara seksama dan teliti bahwa pernyataan misi diperlukan A. Untuk memastikan tujuan dasar organisasi, B. Untuk memberikan dasar atau standar alokasi sumber daya, C. Untuk menciptakan kondisi iklim organisasi yang umum, D. Untuk menjadi titik utama individu dalam mengidentifikasi tujuan dan di arah organisasi serta mencegah yang tidak sejalan untuk berpartisipasi lebih jauh dalam aktivitas organisasi. E. Untuk memfasilitasi penerjemahan tujuan menjadi struktur kerja yang melibatkan penugasan hingga tanggung jawab. F. Untuk memberikan tujuan dasar dan penerjemahan tujuan dasar yang terukur dalam parameter waktu,
biaya, dan kinerja dalam diawasi dan dievaluasi. Karakteristik pernyataan misi terbagi menjadi 3. Yang pertama, pernyataan sikap. Sebuah pernyataan misi lebih dari sekedar pernyataan mengenai rincian yang spesifik. Pernyataan misi merupakan sebuah pernyataan sikap dan pandangan yang biasanya memiliki lingkup yang luas karena memiliki 2 alasan utama, yaitu yang pertama, sebuah pernyataan misi yang baik biasanya memungkinkan dimunculkan dan dipertimbangkannya sejumlah tujuan dan strategi alternatif yang mungkin dapat diambil tanpa terlalu menyumbat kreativitas manajemen. Sebaliknya, pernyataan terlalu umum yang mencakup semua strategi alternatif akan sulit sekali dijalankan. Yang kedua, pernyataan misi harus cukup luas agar bisa secara efektif menyatukan berbagai perbedaan di antara para stakeholder, sekaligus menarik bagi mereka, yaitu setiap orang dan kelompok yang memiliki kepentingan atau hak terhadap perusahaan. Para stakeholder meliputi karyawan, manajer, pemegang saham, dewan direksi, pelanggan, pemasok, distributor, kreditor, pemerintah, serikat buruh, pesaing, kelompok lingkungan, dan masyarakat umum. Pernyataan misi yang baik biasanya menunjukkan komitmen perhatian perusahaan terhadap upaya-upaya untuk memenuhi tuntutan dari berbagai stakeholder. Pernyataan misi yang efektif tidak boleh terlalu panjang, disarankan sebaiknya tidak lebih dari 200 kata. Pernyataan misi yang efektif juga dapat membangkitkan perasaan dan emosi yang positif terhadap organisasi. Pernyataan misi harus dapat memberikan semangat untuk memotivasi pembacanya melakukan tindakan. Pernyataan misi yang efektif mencerminkan arah dan strategi pertumbuhan di masa depan yang didasarkan atas analisis internal dan eksternal yang berpandangan ke depan. 2. Orientasi pelanggan. Pernyataan misi yang baik menggambarkan tujuan, pelanggan, produk atau jasa, pasar, filsafat, dan teknologi dasar yang dimiliki organisasi. Misi yang baik seharusnya pertama merefleksikan antisipasi pelanggan dengan senantiasa mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan, kemudian menyediakan produk untuk memenuhi kebutuhan. Yang kedua, mengidentifikasi kegunaan produk bagi pelanggan, maka misi tidak berfokus pada produk, tetapi visibility merupakan penempatan tertinggi filosofi dan pemikiran pendiri organisasi dan manajerial. Selanjutnya, saya akan membacakan materi yang terakhir, yaitu menulis dan mengevaluasi misi. Penilaian pernyataan misi perlu dilakukan untuk meyakinkan apakah misi yang selama ini menjadi landasan segala aktivitas perusahaan masih efektif atau tidak lagi. Evaluasi misi diperlukan karena perubahan yang selalu terjadi baik dari internal maupun eksternal. Sehingga bisa jadi misi yang terdiri dari 9 komponen dalam perkembangannya sudah tidak sesuai lagi. Maka evaluasi misi dilakukan dengan menilai apakah misi meliputi 9 komponen atau tidak. Semakin lengkap komponen misi, semakin efektif. Sebaliknya, semakin sedikit komponen yang ada dalam misi, maka semakin tidak efektif pernyataan tersebut. Baiklah teman-teman, dari penjelasan tadi, maka kita dapat mengambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, visi adalah suatu pandangan yang jauh ke depan mengenai cita ataupun citra yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi ataupun perusahaan di masa mendatang. Kedua, misi. Apa itu misi? Misi adalah sesuatu yang harus diemban oleh organisasi ataupun perusahaan sesuai dengan visinya. Nah, apakah visi dan misi ini penting? Jawabannya tentu penting. Kenapa? Karena visi dan misi ini merupakan dasar bagi suatu organisasi ataupun perusahaan dalam mencapai tujuan. Dengan ada dasar-dasar ini, maka akan mempermudah bagi organisasi maupun perusahaan dalam mencapai tujuan. Baiklah teman-teman, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih serta mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan kesilapan. Tetap patuhi protokol kesehatan 3M dengan cara mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Karena hanya kita yang dapat menjaga diri kita sendiri. Semoga ilmunya bermanfaat, and see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.